Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membagikan soal PTS atau UTS penilaian tengah semester 2 mata pelajaran tema 6 subtema 3 lanjutan dari subtema 1 dan 2 yang ada video sebelumnya, dan tema 7 subtema 1 kelas 4 sekolah dasar. Lanjut nomor 1. Pakaian adat yang ada pada setiap daerah di Indonesia menunjukkan adanya titik-titik di Indonesia. A. Kebersamaan, B. Keberagaman, C. Persatuan, dan D. Kesatuan. Nah, jadi yang ada pakaian adat di Indonesia ini, setiap daerah menunjukkan adanya keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi kita banyak pakaian adat dari Sabang sampai Merauke. Nomor 2. Perayaan beberapa agama yang ada di Indonesia dapat menimbulkan A. Sikap toleransi dan menghargai, B. Sikap mandiri dan menghargai, C. Sikap nasionalis dan menghargai, D. Sikap mandiri dan nasionalis. Jadi jawaban tepat adalah ya, sikap toleransi dan menghargai. Jawabannya adalah A, karena perayaan beberapa agama di Indonesia menimbulkan ini. Kita tahu di Indonesia ada beberapa agama, dari agama Islam, Kristen, Hindu, dan sebagainya. Nomor 3. Sikap yang baik ketika ada teman beragama lain yang sedang melakukan ibadah adalah A. Menghidupkan musik dengan suara keras, B. Bercanda dengan teman yang lain, C. Menjaga keadaan agar tetap tenang, D. Mengajak teman yang lain untuk membuat keributan. Nah, jelas di sini jika ada teman kita beragama lain yang sedang melakukan ibadah, seharusnya kita menjaga keadaan agar tetap tenang. Ini merupakan sikap toleransi dan menghargai terhadap agama lain. Lanjut nomor 4. Konsep yang terdapat pada pembangunan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral secara berdekatan adalah A. Konsep persatuan dan kesatuan, B. Konsep persatuan dan kebangsaan, C. Konsep persatuan dan kebersamaan, dan D. Konsep persatuan dan pembangunan. Nah, yang tepat adalah ya, konsep persatuan dan kesatuan. Itu jawabannya adalah A. Lanjut nomor 5. Nah, ini soal nomor 5 dan 6. Puisi di atas menceritakan tentang, nah di sini menceritakan tentang apa? Oke, kita baca. Sahabatku seorang pemulung, ciptaan D. Karitas. Tangan-tangan kecilmu begitu lincah mengais dan memilah sampah rumah. Kamu mencari plastik, bahkan kertas dan kardus. Berbekal karung dan tongkat kecil, kamu mencari dan menemukan barang-barang yang telah dibuang pemiliknya untuk ditukarkan kepada para pengepul. Aku mengagumimu, sahabatku. Kamu tidak pernah menyerah, kamu tidak pernah mengeluh. Kamu selalu bersemangat. Semoga kamu dapat menggapai cita-citamu seperti aku pun berjuang untuk itu. Mari kita saling mendukung untuk menjadi yang kita mau. Nah, puisi di atas menceritakan tentang A. Penderitaan seorang pemulung, B. Perjuangan seorang pemulung, C. Kehidupan seorang pemulung, dan D. Kebahagiaan seorang pemulung. Nah, di sini ya jelas ini perjuangan seorang pemulung. Jawabannya adalah jawabannya adalah perjuangan seorang pemulung, B. Nomor 6. Aku mengagumimu, sahabatku. Kamu tidak pernah menyerah, kamu tidak pernah mengeluh. Kamu selalu bersemangat. Kata sahabatku di atas mempunyai arti A. Pemulung, B. Teman bermain, C. Teman sekolah, dan D. Pengepul. Nah, di sini ya kata artinya A. Pemulung. Kata sahabatku di atas menunjukkan arti pemulung. Lanjut nomor 7. Nah,
Puisi di atas menceritakan tentang kecuali. Nah, oke, kita baca. Laskar Pelangi, kata karya Niji. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi tak akan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa. Warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia selamanya. Cinta kita kepada hidup memberikan senyuman abadi. Walaupun hidup kadang tak abadi, tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Nah, puisi di atas menceritakan tentang kecuali. A. Seseorang harus mempunyai cita-cita terhadap sesuatu perkara dalam hidupnya. B. Setiap pekerjaan harus dikerjakan dengan sebaik mungkin. C. Seseorang harus bersyukur dengan anugerah yang telah diberikan oleh Sang Pencipta. D. Seorang harus hidup dengan sebuah mimpi. Nah, ini kecuali, berarti yang tidak ada di sini. Ya, jawaban tepat adalah jelas di sini tadi. Iya, jawabannya setiap pekerjaan harus dikerjakan dengan sebaik mungkin. Jadi jawabannya adalah yang bukan adalah B atau kecuali. Lanjut nomor 8. Pemberian tekanan pada baris puisi yang menggunakan tanda VVV. Nah, menyimbolkan tekanan kata pendek sekali. B. Menyimbolkan tekanan kata agak pendek. C. Menyimbolkan tekanan kata agak panjang. C. Menyimbolkan tekan kata agak panjang sekali. Nah, maksudnya ini. Kata ini maksudnya apa ini? Ya, jawabannya adalah C. Menyimbolkan tekanan kata agak panjang. Lanjut nomor 9. Sumber daya alam yang berasal dari hewan dan tumbuhan adalah A. Sumber daya alam mineral. B. Sumber daya alam hayati. C. Sumber daya alam hewani. D. Sumber daya alam nabati. Nah, jadi sumber yang berasal dari hewan dan tumbuhan ini disebut dengan hewan. H. Sumber daya alam hayati. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut nomor 10. Hewan yang dipelihara atau diternakan untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah A. Hewan liar. B. Hewan ternak. C. Hewan hutan. Dan D. Hewan dilindungi. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Itu hewan ternak karena dipelihara dan diternakan. Itu termasuk hewan ternak. Nomor 11. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah A. Sumber daya alam mineral. B. Sumber daya alam hayati. C. Sumber daya alam hewani. Dan D. Sumber daya alam nabati. Yang tidak bisa diperbarui adalah sumber daya alam mineral. Jawabannya adalah A. Lanjut nomor 12. Tanaman pangan yaitu A. Tanaman padi, palawija, sayuran. B. Tanaman padi, kopra, sayuran. C. Tanaman padi, palawija, kopi. Dan D. Tanaman padi, tebu, dan sayuran. Jadi jawaban yang tepat adalah pangan ini tanaman padi, palawija, dan sayuran. Pangan berarti makan. Oke, lanjut nomor 13. Bahan utama dari pembuatan montase adalah A. Gunting. B. Lem. C. Foto atau gambar. Dan D. Pensil. Pembuatan montase yang paling utama itu foto atau gambar. Jawabannya adalah C. 14. Kolase merupakan seni rupa yang berbentuk A. 4 dimensi. B. 1 dimensi. C. 3 dimensi. Dan D. 2 dimensi. Jadi kolase ini termasuk dalam berapa dimensi? D. 2 dimensi. Jawabannya D. Nomor 15.
Karya seni yang dibuat dari berbagai foto atau gambar disebut A. Kolase, B. Poster, C. Montase, dan D. Mozaik. Nah, tadi di sini adalah montase, jadi jawabannya jelas. Montase, jawabannya C. Lanjut nomor 16. Teknik untuk membuat karya seni rupa dua dimensi dengan cara memotong dan menempel disebut A. Kolase, B. Poster, dan C. Montase, dan D. Mozaik. Nah, dengan cara menempel itu ya jelas kolase. Jawabannya adalah A. Di sini tadi. Ini kolase. Dua dimensi. Lanjut nomor 17. Bencana alam yang terjadi salah satunya penyebabnya adalah A. Pelestarian tumbuhan dan hewan, B. Manusia melakukan penghijauan, C. Keseimbangan alam terganggu, dan D. Membuang sampah pada tempatnya. Jadi salah satu penyebabnya ini adalah jawabannya adalah ya keseimbangan alam terganggu. Jawabannya adalah C. Nomor 18. Tumbuhan dan hewan berperan untuk A. Menjaga makhluk hidup, B. Menjaga keseimbangan alam, C. Melindungi kehidupan manusia, dan D. Melindungi sumber daya alam. Nah, tumbuhan dan hewan ini berperan sebagai ya menjaga keseimbangan alam. Jawabannya B. Nah, itu merupakan peran dari tumbuhan dan hewan. Nomor 19. Kebun plasma Nutfah di Cibinong LP dengan buah-buah inti talas dan suwek merupakan salah satu upaya dalam A. Pelestarian tumbuh-tumbuhan, B. Pengamatan tumbuh-tumbuhan, C. Pemusnahan tumbuh-tumbuhan, dan D. Penyalahgunaan tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini jawabannya adalah ya pelestarian tumbuh-tumbuhan. Jawabannya adalah A. Nomor 20 atau nomor terakhir di pilihan ganda. Upaya pelestarian hewan yang harus dilakukan kecuali A. Menangkap hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut, B. Mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetasnya, C. Membuat undang-undang perburuan, D. Menindak dengan tidak tegas para penangkap hewan. Nah, di sini kecuali upaya pelestarian hewan yang harus dilakukan, jadi jawabannya adalah menindak dengan tidak tegas menangkap ikan. Nah, ini kecuali. Lanjut nomor 21. Sebutkan nama-nama suku bangsa yang ada di Sumatera Selatan, Jawa, DKI Jakarta, dan Papua. Nah, di sini disebutkan nama-nama suku bangsa yang ada di Sumatera, Jawa, Jakarta, dan Papua. Oke, nah nanti dicatat aja jawabannya mana yang kira-kira panjang gitu. Dijeda aja videonya. Di Sumatera Selatan ada suku Gumai, Kayu Agung, Kubu, Pasemah, Palembang, Ranau, Kisan, Komering, Ogan, Lematang, Lintang, Semendo, dan Rejang. Nah, ini yang ada di Sumatera Selatan. DKI Jakarta, Betawi. Papua ada Arpak, Mandacan, Fauzi, Biak Muyu, Ekagi, Fakfak, Asmat, dan Kaure, Pebati, Dera, dan Dani. Nah, ini yang ada nama suku-suku di Sumatera, Jawa, di Jakarta, dan Papua. Oke. Lanjut nomor 22. Sebutkan faktor-faktor keberagaman masyarakat di Indonesia. Nah, faktor-faktor yang keberagaman masyarakat di Indonesia itu, nah, faktornya yang pertama letak strategis wilayah Indonesia, terus kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, terus keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, lanjut penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, ini merupakan faktor-faktor keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Soal nomor 23 dan 24. Di sini ada suku bangsa di Indonesia. Nah, cara menjawabnya kita
buka dulu pertanyaannya nomor 23. Suku bangsa terbesar di Indonesia adalah, nah kita di sini suku bangsa Indonesia di sini kita baca. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas keberagaman suku, bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1330 suku. Nah, banyak sekali. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa. Nah, di sini sudah jelas jawabannya adalah suku Jawa. Nah, suku yang terbesar adalah suku Jawa. Lanjut, ide pokok dari paragraf di atas. Nah, ide pokok ini biasanya judul dari cerita ini. Nah, judulnya yaitu suku bangsa yang ada di Indonesia. Jadi jawabannya adalah suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, udah jelas dah. Oke. Lanjut lagi nomor 25. Jelaskan keragaman mata pencarian yang disebabkan dengan kondisi alam pada masyarakat pantai dan pegunungan. Nah, kondisi alam masyarakat pantai dan pegunungan. Nah, ini lumayan panjang. Jadi kita baca pelan-pelan saja. Oke. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencarian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Nah, ini keragaman mata pencarian di masyarakat Indonesia di daerah pantai dan pegunungan. Oke. Lanjut nomor 26. Tangga nada pentatonis adalah, nah, ya, tangga nada pentatonis ini tangga nada yang menggunakan 5 nada. Karena pentatonis itu merupakan tangga nada yang menggunakan 5 nada. Lanjut nomor 27. Gaya adalah, ya, jawabannya ini gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, ini disebut dengan pengertian dari gaya. Oke, lanjut nomor 28 atau nomor terakhir spesial karena di sini dengan 28. Oke. Masuk ke pertanyaannya. Nomor 28, apa yang dimaksud dengan gaya otot? Sebutkan contoh gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan gaya otot? Oke. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Nah, misal contohnya menendang bola, mendorong meja, menimba air, dan lain sebagainya. Itu merupakan gaya otot. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.